Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dasar-dasar fisiologi tumbuhan kelas Tanha A ingin menjelaskan tentang respirasi. Nah, kelompok 9 tersebut terdiri dari saya sendiri dengan nama Azmiatul Anissa, BP 1910231040. Perkenalkan, nama saya Nuraina Hidayatullah, nomor BP 1910233018. Kenalkan, nama saya Nurisa Mulyana, nomor BP 1910232022. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi, BP 1910231006. Dan saya Yulianti, nomor BP 1910232021. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang respirasi. Respirasi yaitu suatu proses pembebasan zat energi yang tersimpan dalam sumber energi melalui reaksi kimia menggunakan oksigen. Respirasi sel yaitu suatu proses pembebasan energi yang berada di dalam glukosa yang dilakukan oleh sel-sel. Respirasi sering juga disebut dengan katabolisme. Nah, katabolisme sendiri adalah suatu proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Energi yang dilepaskan dari senyawa tersebut akan membentuk ATP, NADPH, FADH, dan CO2. Respirasi pada tumbuhan terjadi siang dan malam karena cahaya bukan merupakan salah satu syarat untuk melakukan respirasi. Nah, respirasi berdasarkan kebutuhan oksigennya terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen. Penguraiannya sangat lengkap sehingga dapat menghasilkan ATP, H2O, dan juga CO2. Yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dan penguraiannya tidak lengkap. Respirasi ini jarang ditemui dan hanya terjadi dalam keadaan khusus. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Respirasi aerob sendiri merupakan proses pemecahan senyawa glukosa dengan membutuhkan oksigen, sementara pada respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Perbedaan lainnya yaitu berdasarkan tempat terjadinya. Respirasi aerob terjadinya di mitokondria, sementara reaksi anaerob terjadi di sitoplasma. Lalu, berdasarkan proses dan tahapannya, reaksi aerob cenderung lebih panjang daripada reaksi anaerob. Karena respirasi aerob melewati 4 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, lalu masuk ke siklus Krebs dan transport elektron. Sementara pada reaksi anaerob hanya melalui proses glikolisis saja atau fermentasi saja. Lalu berdasarkan produk yang dihasilkan, respirasi aerob jauh lebih menghasilkan produk yang banyak daripada anaerob. Nah, produk di sini dalam bentuk ATP. Pada reaksi aerob menghasilkan 36 ATP, sementara pada reaksi anaerob menghasilkan 2 ATP saja. Yang pertama itu substrat. Respirasi sangat bergantung dengan ketersediaan substrat, terutama dalam bentuk karbohidrat, yaitu seperti amilum dan glukosa. Faktor yang kedua yaitu temperatur. Pada 0 derajat Celcius, respirasi akan berjalan dengan sangat rendah. Respirasi dapat berjalan dengan baik pada suhu 35 sampai dengan 45 derajat Celcius. Tetapi di atas temperatur tersebut, respirasi akan semakin menurun karena adanya enzim-enzim yang mulai mengalami denaturasi. Lalu selanjutnya ada oksigen. Nah, apabila oksigen ini tersedia dalam kadar yang rendah, maka respirasi aerob dan anaerob dapat berlangsung secara bersamaan. Namun, apabila kadar oksigen ini ditingkatkan, maka respirasi aerob akan berjalan dengan baik, sementara respirasi anaerob akan terhenti. Peristiwa ini disebut dengan efek Taylor. Selanjutnya ada umur dan tipe jaringan. Respirasi akan lebih kuat pada jaringan yang umurnya lebih muda, karena respirasi bertujuan untuk menghasilkan energi yang akan dipakai untuk melakukan aktivitas sel. Faktor selanjutnya yaitu luka. Adanya luka di jaringan tumbuhan akan menyebabkan kenaikan respirasi pada bagian yang terkena luka. Hal ini disebabkan karena banyaknya osmosis dan difusi oksigen yang masuk ke dalam jaringan luka tersebut. Tahap-tahap respirasi aerob. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah pengubahan dari
glukosa atau C6 menjadi asam pirufat atau C3. Glikolisis berlangsung di sitoplasma. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah pengubahan asam pirufat atau C3 menjadi 2-asetil CoA, NADH, dan 2CO2. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah reaksi penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloasetat menghasilkan CoA, 6-NADH, 2-FADH2, dan 4CO2. Siklus Krebs berlangsung di mitokondria. Yang keempat adalah transfer elektron. Transfer elektron adalah reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya menghasilkan H2O juga energi berupa ATP. Transfer elektron berlangsung di membran mitokondria. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang tahap-tahap respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis yang bertempat di sitoplasma dengan substrat glukosa yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif yang bertempat di matriks mitokondria dengan substrat 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Selanjutnya yaitu siklus Krebs yang bertempat di matriks mitokondria dengan substrat 2 asetil CoA yang menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Yang terakhir yaitu transport elektron yang bertempat di krista mitokondria dengan substrat NADH sama dengan 3 ATP, FADH sama dengan 2 ATP, yang hasilnya itu 34 ATP dan H2O. Titrasi adalah suatu metode atau cara menentukan konsentrasi zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, yaitu titrasi asam basa, titrasi reduksi oksidasi, titrasi kompleks, dan titrasi pengendapan. Alat dan bahan untuk melakukan percobaan titrasi terdiri dari bahan kimia, yaitu 300 ml 0,2 NaOH, 30 ml larutan BaCl2, botol tetes berisi indikator PP 100 ml 0,1 NaOH, dan alatnya. Pertama, 5 prop karet untuk botol selai ukuran 0,25 liter, 5 botol selai ukuran 0,25 liter, timbangan, kain jarang, benang, duret 50 ml beserta statis untuk titrasi. Cara kerja titrasi: pertama, ambil gelas air Lemaire ukuran 125 ml. Selanjutnya, tambahkan larutan BaCl2 sebanyak 5 ml yang akan mengendapkan CO2 yang diikat larutan NaOH ke dalam air Lemaire. Beri beberapa tetes indikator PP dan titrasi dengan 0,1 HCl sampai warna larutan hilang. Lakukan hal yang sama untuk botol kontrol. Lakukan duplo untuk tiap titrasi. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah,